Jadi memang terbukti juga pelaku KM itu ya walaupun seperak 2 perak itu sesen 2 sen tapi tiap hari memberikan kontribusi real untuk perputaran perputaran ekonomi. Ya? Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi, diskusi menarik dalam Tribun Forum yang hadir sebagai wadah dalam berbincang. Dan Tribun Forum ini akan tayang di channel YouTube, saksikan terus di channel YouTube-nya Tribun Jateng. Dan hari ini Tribun Jateng kedatangan tamu spesial dari Kadin, sudah hadir bersama dengan Bella, langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3, ada Bapak Aryas Herwi Caksono, Wakil Ketua Kadin Kota Semarang, bidang pengadaan barang dan jasa. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Bella. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Bapak Heri Setiawan selaku Wakil Ketua Kadin Kota Semarang, bidang UMKM, Koperasi dan juga Ekonomi Kerakyatan. Selamat siang, apa kabar Pak Heri? Ya, kabar baik Mbak Bella. Halo Tribuner. Kabar baik ya pastinya nih, sehat semangat nih ya. Kalau lihat Pak Heri nih nampaknya ceria sekali ya Pak. Iya, baterainya masih full ini. Baik, ini ngomong-ngomong baterai full, pastinya kegiatan yang dilaksanakan Kadin juga full, benar? Iya dong, pasti. Padat sekali ya. Keliling terus pokoknya. Keliling terus. Dan kita ini akan membahas terkait pengadaan barang dan jasa. Namun sebelumnya Tribuners, sebagai informasi, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That means dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Aryas dan juga Pak Heri sudah divaksin booster juga ya. Sudah booster juga. Lengkap semua ya Pak. Komplit. Komplit. Apa Pak? Booster 2. Oh, iya benar. Baik, ini kita kembali ke topik terkait pengadaan barang dan jasa kaitannya dengan UMKM, koperasi dan juga ekonomi kerakyatan. Penasaran seperti apa ya Tribuners? Langsung Bella ini menuju ke Pak Aryas terlebih dahulu nih Pak. Dari pengadaan barang dan jasanya. Sebelum ke pembahasan ini kan nampak menjadi perbincangan publik ya Pak. Untuk Wali Kota Semarang sendiri, Pak Endi yang sebelumnya sebagai Wali Kota kemudian beralih menjadi Kepala LKPP ya Pak di Jakarta, di pusat. Itu tanggapannya dari Kadin sendiri nih untuk pengadaan barang dan jasa bagaimana Pak? Oh, itu sangat bagus sekali Mbak. Jadi sangat tepat beliaunya ada di sana dan jabatan itu adalah jabatan setingkat menteri ya. Ya buat Pak Endi sendiri adalah ini prestasi yang sangat membanggakan Pak. Kami selaku warga Semarang Pak sangat mendukung beliau, apalagi Pak Endi di Semarang prestasinya sangat baik ya. Pengusaha-pengusaha di Semarang terutama sangat berterima kasih Mbak Bella, kinerjanya Pak Endi sangat memuaskan. Sesuai slogannya Semarang hebat. Semarang hebat. Semarang semakin hebat bahkan. Semakin hebat, iya. Pariwisatanya hebat, terhadap UMKM juga, ya. Semua terangkat semuanya. Bagus. Baik, ini terkait UMKM, nanti saya akan menanyakan ini ke Pak Heri ya Pak. Namun sebelum itu saya ke Pak Aryas lagi nih. Bagaimana sih Pak dengan proses pengadaan barang dan jasa yang berjalan di Kota Semarang ini? Ya. Terima kasih Mbak Bella. Jadi mungkin sesuai dengan nama pengadaan barang dan jasa. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu tujuan. Tujuan pengadaan barang dan jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa ini ialah supaya menghasilkan barang jasa yang tepat sesuai dengan setiap uang yang dibelanjakan. Ya. Itu sesuai uang yang dibelanjakan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedianya. Jadi dengan adanya pengadaan barang jasa ini bisa terukur semuanya. Kemudian juga tujuan yang lainnya adalah meningkatkan produk dalam negeri, kemudian meningkatkan keterlibatan UMK koperasi, kemudian pelaku usaha nasional, kemudian industri kreatif. Nah, kaitannya sama jabatan yang Pak Endi sekarang ada di LKPP, Mbak. Itu Pak Endi menerapkan 3 arah kebijakan yang terkenal dengan nama TOP. Ya. TOP itu trust, open, dan partisipatif.
Ya, trust itu Pak Indi ingin di LKP ya melaksanakan di LKPP itu sistem pengadaannya itu terpercaya, trust ya, terpercaya. Jadi dulu ada konotasi di situ banyak KKN dan sebagainya. Ini tentunya Pak Indi ingin menciptakan bahwa arah kebijakannya seperti itu. Kemudian open, sistem pengadaan yang terbuka. Jadi terbuka itu hasilnya siapapun yang ingin ikut dalam pengadaan barang jasa itu buka lebar dan itu transparan semuanya. Kemudian partisipasi di sini adalah mendorong keterlibatan UMKM dan UMKM koperasi dan sebagainya terlibat di sana. Tentunya kami selaku yang ada di Kadin, Kadin itu kan wadah pengusaha, ya. Tentunya dengan kebijakan nanti yang akan dilakukan oleh Pak Indi itu sangat baik, kita semua mendukung semuanya. Apalagi ada arahan dari Pak Presiden bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ini meningkatkan produk dalam negeri, ya kemudian tadi partisipasi UMKM, kemudian mempercepat penyerapan APBN, APBD dan semuanya. Terutama kita yang di daerah ya, itu kan dengan adanya nanti kebijakan yang akan diterapkan oleh Pak Indi ini tentunya membawa iklim yang baik lah buat kita semuanya. Saya kira mungkin itu, Mbak Bella. Iya. Saya melanjutkan ke Pak Heri nih, Pak. Pak, ini terkait UMKM yang ada di dalamnya tadi sudah disampaikan juga dari Pak Arya sini. UMKM pastinya berperan penting juga ini ya dalam pemulihan percepatan ekonomi di Indonesia pastinya. Nah, ini kemudian apa sih yang menjadi peranan koperasi serta UMKM dalam percepatan pemulihan ekonomi 2022? As we know, ini kan tahun 2023 ini santer menjadi pembicaraan juga krisis ekonomi. Benar ya Pak? Ini bagaimana nih kalau dari Kadin sendiri menanggapi hal ini? Ya, kembali lagi ya Pak ya, koperasi dan UKM itu memang fakta membuktikan ya, itu sudah menjadi suatu tulang punggung perekonomian. Jadi dari Krismon 98, terus kemarin pandemi COVID, yang bisa bertahan, yang bisa berkembang itu koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM. Bahkan yang kemarin waktu kita alami masa COVID kemarin, kan sempat ada kata-kata lockdown, kalau nggak salah ya. Nah, hebatnya Pak Indi itu dikumpulkan semua, teman-teman Kadin, teman-teman pelaku usaha yang lain. Iki Semarang gimana ini? Soalnya statement dari pusat harus lockdown dan lain sebagainya. Tapi dari komunikasi dan koordinasi sama beliau, akhirnya di kota Semarang emang notabene banyak masyarakat itu pelaku KM sama tenaga harian. Jadi kalau lockdown itu diterapkan di kota Semarang otomatis nggak efektif. Bahkan bisa menimbulkan gejolak dan casnya untuk APBD terutama itu lebih tinggi, lebih banyak pengeluarannya. Lalu kita ya istilahnya bernegosiasi dengan beliau, kita koordinasi, kita komunikasikan bersama, akhirnya kita tidak lockdown, tapi ya pembatasan itu. Dan alhamdulillah kota Semarang dengan awalnya ya nuwun sewu sempat di pressure sama wilayah-wilayah lain, tapi kita juga bisa membuktikan Jakarta lockdown, Medan lockdown, Surabaya lockdown, dan bahkan beberapa kota lockdown itu nggak efektif. Dan kota Semarang dengan adanya pembatasan itu tadi, terus malah sekarang menjadi bahkan sempat jadi percontohan. Kota percontohan bagi kota-kota lain selama pandemi kemarin ya. Itu karena apa? Masih membuka ruang gerak pelaku-pelaku KM. Jadi memang terbukti juga pelaku KM itu ya walaupun seperak 2 perak, itu sesan 2 sen, tapi tiap hari
duit real kan, ya, memberikan benar, kontribusi benar, real benar, untuk berikan perputaran perputaran ekonomi. Ya, dalam hal ini di Kota Semarang. Jadi itu tadi menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain selama pandemi kemarin, dan pastinya ditiru, dan sekarang sudah tidak ada lagi lockdown. Pastinya dari bertahap itu pembatasan, kemudian sekarang sudah ada semacam perenggangan begitu ya Pak. Bahkan kan sampai di nasional itu ada PPKM level 1, level 2, level 3 itu kan cikal bakalnya dari Kota Semarang. Wow, luar biasa nih ya. Baik. Ini saya tetap ke Pak Heri lagi nih Pak, terkait UMKM masih gimana sih keberadaan koperasi berperan penting bagi pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Ini lantas apa yang menjadi peran koperasi, menjadi fokus utamanya nih bagi para pelaku UMKM? Fokus utama dari koperasi sendiri. Ya, yang pertama pasti membantu permodalan usaha. Oke, baik. Terus yang kedua, kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengembangan usaha agar produk serta manajemen UKM tersebut itu bisa meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, dengan bergabungnya UMKM ke koperasi itu ya dapat memperoleh manfaat semacam berupa etos kerja gitu. Gitu. Jadi penting banget ya UMKM gabung ke koperasi. Penting banget atau penting aja Pak? Ya penting banget sih. Karena manfaatnya cukup banyak juga, etos kerjanya itu yang jarang orang miliki juga, orang ketahui juga. Di situ kita juga bisa mengetahui UMKM yang benar seperti apa, yang tepat sasaran seperti apa, dari bergabungnya dengan koperasi itu tadi. Untuk makanya modalnya di Kota sendiri Semarang ada. Kan sempat ada gerai kopi mie. Oh gitu. Gerakan koperasi berintegrasi dengan usaha mikro. Wow. Jadi gitu. Jadi salah satu program dari Pemkot Semarang juga itu. Kita sempat waktu kalau nggak salah 2018-2019. 2018. Dari Pak Hendi juga itu yang memproklamirkan. Jadi UKM yang kelas ya nggak tahu maintenance, nggak tahu manajemen dan lain sebagainya. Dia hidup sendiri, faktor sendiri dan lain sebagainya, nggak ada kata-kata kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan semacam itu mereka bisa tahu ya. Jadi paham juga untuk sistematisnya memiliki UMKM itu seperti apa begitu ya. UMKM yang benar tuh gimana sih? Iya, benar. UMKM yang benar gimana? Jalannya supaya berkelanjutan gimana? Biar nggak UMKM sementara gitu doang gitu. Kan banyak UMKM berjalan hanya katakanlah cuma 2 bulan aja, kemudian nggak dilanjutkan, kan ibaratnya Wong Semarang bilang eman-eman ya Pak ya. Jadi penting banget gabung dengan koperasi, apalagi dengan adanya Kadin ini, jadi semakin tahu nih para pengusaha-pengusaha juga untuk UMKM yang ada di Kota Semarang. Baik, saya beralih ke Pak Aryas. Sepertinya menunggu pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Baik, ini Pak Aryas tadi sudah bicara terkait LKPP. Pastinya berkaitan dengan Pak Endi juga, kemudian bagaimana proses pengadaan barang dan jasanya, dan yang terlibat tadi Bapak juga sudah jelaskan. Dan kemudian ini Pak, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan juga jasa? Jadi prinsip yang perlu diperhatikan ya Mbak Bella, itu biasanya dalam pengadaan dan barang dan jasa itu ada persyaratan khusus yang nanti penyedia jasa itu bisa menawar pekerjaan atau yang ditawarkan. Nah, persyaratan itu sebagai contoh misalnya di bidang konsultan misalnya. Di situ misalnya ada suatu instansi ingin melelangkan bangunan gedung misalnya. Persyaratannya apa? Persyaratan khusus yaitu misalnya seperti tenaga ahli. Tentunya tenaga ahli yang spesifik di bidang gedung misalnya. Harus punya sertifikat. Di gedung itu harus ada ahli mechanical electricalnya, misalnya ada ahli strukturnya dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Termasuk juga di pengadaan barang misalnya. Ada spesifikasi khusus untuk barang yang ditawarkan. Dan itu biasanya juga sudah sebagian besar ada di e-katalog. Jadi persyaratan itu ngeling ke e-katalog karena kalau sudah masuk di e-katalog itu sudah teruji. Jadi istilahnya apa yang ditawarkan atau barang yang ditawarkan di sana itu sudah pasti dan harganya juga sudah sesuai. Harganya sesuai, barangnya sudah teruji. Artinya
kita sebagai penyedia membeli sesuatu itu jelas sudah pasti barangnya benar. Barangnya benar. Iya. Kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi artinya baik itu sebenarnya SDM-nya, materialnya, atau mungkin alatnya malah justru. Termasuk alatnya juga harus diperhatikan. Jadi membangun gedung misalnya tadi harus bisa tahu perlu tower crane apa tidak dan sebagainya itu. Iya, itu memang persyaratan dalam pelaksanaan. Seperti itu, dan itu biasanya tertuang di dalam TOR ya, sudah ada di waktu kita ikut lelang itu sudah ada term of reference-nya, harus apa yang harus dilakukan, kira-kira seperti itu, Mbak Bella. Oke, baik Pak Aryas, ini kemudian apakah pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan secara integrasi, Pak? Bisa dijelaskan? Sangat baik kalau itu terintegrasi, Mbak. Jadi kalau bisa sebagai contoh misalnya ya, Mbak, itu pekerjaan-pekerjaan jalan, saluran, pengkabelan, PDAM itu kadang jalan sendiri-sendiri semua, Mbak. Trotoar yang sudah baik, ya bagus Pak Indi ngerjakan bagus, nggak taunya dibongkar sama orang PDAM misalnya, kan sayang itu, biaya terbuang, kan ya. Kemudian jalan sudah bagus, ternyata harus ada cross saluran misalnya. Kenapa pengadaannya tidak dilakukan bersamaan? Jadi artinya mestinya dari instansi masing-masing ya, misalnya Bina Marga, kemudian PDAM, kemudian dari PLN lah misalnya, itu mestinya ada sinergi. Jadi mereka itu mestinya punya program yang sama, dilakukan di tahun yang sama misalnya, itu mestinya ditenderkan bersama. Jadi artinya dalam waktu yang bersamaan. Kan sayang Mbak, trotoar yang sudah dibuat bagus ya, dibongkar. Banyak sekarang itu. Ini yang terakhir kabel di Jalan Papandayan itu, iya, dibongkari semuanya. Trotoarnya sudah bagus, dibongkar semua. Nah, pertama efeknya itu kan jadi pekerjaannya yang sudah baik jadi tidak baik. Yang kedua, tumpang tindihnya pekerjaan ini pemborosan. Anggaran juga ya Pak? Anggaran juga. Kan sayang semuanya itu. Kenapa tidak dilakukan terintegrasi tadi? Sama-sama. Ini sebagai contoh yang kita sering lihat bersama lah. Usul saya itu mestinya dari instansi tadi itu, jika punya program yang sama, dipadukan bersama, disinergi, dilelangkan dalam waktu yang sama. Nah, itu akan menghasilkan jadi lebih baik lah. Programnya juga cepat selesai juga. Kita masyarakat mungkin Mbak Bella sering lihat ada buat saluran di depan rumah gede-gede seperti itu. Itu mobil aja nggak bisa masuk jalan semua. Ya itu mestinya tadi bisa dilakukan bersama. Ya kira-kira gitu Mbak, saya usul kalau bisa mereka itu duduk satu meja, sinergi dan kolaborasi, dilelangkan bareng, hasilnya pasti baik. Menghasilkan program yang cepat selesai dan tepat sasaran ya Pak. Betul. Baik. Gitu, terima kasih ya Pak Aryas. Pak. Terima kasih banyak. Ini kembali ke Pak Heri lagi nih Pak. Tadi sudah dijelaskan terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam ini ya pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalau dari Pak Heri sendiri ini masih berbicara terkait UMKM tentunya dan juga koperasi, ini upaya apa sih Pak yang sebaiknya dilakukan dalam UMKM sendiri mengembangkan usaha kecil supaya bisa bersaing, memiliki daya saing yang unggul dengan usaha-usaha lainnya ini secara nasional Pak? Bisa dijelaskan? Ya, yang pertama upaya-upaya itu buat bisnis plan yang tepat. Bisnis plan yang tepat, kemudian? Memiliki standar operasional prosedural, terus lakukan segmentasi pasar. Terus tingkatkan, ya ini yang sudah masih trend, masih in, penggunaan internet. Baik, digitalisasi ya Pak. Ya, tingkatkan kapasitas informasi teknologi. Dan yang terakhir, perbanyak relasi. Relasi ya Pak, untuk channel begitu ya Pak, supaya nanti UMKM-nya bisa berkembang pesat begitu ya Pak. Ini tadi Bapak bicara terkait internet, kemudian ini di era digitalisasi sendiri yang semakin elitis gitu, ini melihat dari dua sisi, mempercepat ataukah memperlambat Pak untuk UMKM-nya sendiri. Bahkan kan ada orang-orang pelaku UMKM yang belum mengetahui terkait digital, katakanlah ada orang-orang ya mungkin yang usianya, pemilik UMKM yang usianya tidak muda, bisa dikatakan seperti itu. Dalam hal ini gimana Pak menanggapinya? Ya mengenai era digitalisasi, ya suka tidak suka, ya mau tidak mau, era digitalisasi ini memang harus kita ikuti dan harus kita lalui.
Jadi secara langsung lah ya, tolong pelaku-pelaku KM ya tidak terpaksa, emang harus dituntut. Harus ya ini, wajib ya Pak? Wajib dituntut. Gimana caranya harus bisa mengikuti era sekarang. Karena kalau tidak, mereka tertinggal dan UMKM tidak bisa next level. Oke, baik. Ini bicara terkait next level, peningkatan di UMKM sendiri nih Pak. UMKM ini kan kita harapkan tadi ya next level. Lantas apa saran dari Kadi sendiri, dari bidang UMKM dan koperasi sendiri ini dengan UMKM yang ada di Kota Semarang supaya semakin hari semakin meningkat? Sarannya kepada Tribuners, silakan. Ya, bagi pelaku KM atau IKM itu nek basa Semarangnya jangan maido. Ojo maido ya Pak ya. Kalau halangan, kesempatan, dorongan untuk naik kelas itu ya ada pada diri UKM sendiri. Ya. Terus disuap, kalau kita suapin terus-menerus itu malah tidak mendidik, Mbak. Iya. Iya kan? Misal kalau diberi gratisan atau free, itu bukan berarti pelaku itu tidak all out dan menunjukkan itikat yang kurang baik. Jadi untuk kerjasama kolaborasi itu kurang ya. Kurang. Jadi jujur model gratisan atau 100% total gratis itu tidak membuat pelaku KM gitu menjadi maju dan berani mengambil risiko. Iya. Soalnya jaga gitu terus. Iya. Padahal dunia usaha sendiri kan memang harus bisa mengambil resiko juga ya Pak untuk usaha ya Pak. Wajib Mbak. Wajib ya. Iya. Jadi kalau tidak berani itu ya tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Stuck, bahkan nanti musnah. Iya. Punah. Baik, kemudian ada lagi nggak Pak sarannya? Ataukah itu saja? Ya, mengasah kemampuan manajerial. Mengasah kemampuan manajerial, pastinya dengan bergabungnya UMKM dengan koperasi. Ya, koperasi nanti di teman-teman kan juga ada kan ada pelatihan, maintain manajemen literasi keuangan dan lain sebagainya. Pastinya edukasi yang baik terkait usaha ini di Kadin sangat lengkap. Jadi mungkin bagi para pelaku usaha, baik itu UMKM atau yang sudah besar juga ya Pak, bisa join di Kadin ya Pak. Joinnya melalui apa Pak biasanya? Mengunjungi website atau? Mengunjungi website bisa, ke sekretariat. Sekretariat juga bisa. Oke, baik. Pastinya ada sosial media, Instagram. Ya, sosial pasti Mbak. Di Kadin Semarang ya Pak? Iya, Kadin Kota Semarang. Baik, saya beralih ke Pak Aryas lagi nih ya Pak, terkait pengadaan barang dan juga jasa. Ini perbedaan spesifik terkait barang bergerak dan juga tidak bergerak. Ini bisa tolong diedukasi bagi para Tribuners di luar sana. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Jadi perbedaan barang bergerak dan tidak bergerak. Barang bergerak kalau kami definisikan adalah barang yang sudah teruji kelayakannya. Ya. Sebagai contoh misalnya mobil misalnya, kendaraan lah misalnya, itu sudah layak fungsi, layak pakai, layak digunakan. Ya, Pak. Jadi yang namanya saya yakin mobil keluar dari pabriknya sudah teruji, bagaimana semua komponen bisa berfungsi dengan baik ya. Lain sama barang tidak bergerak. Ya contoh yang gampang apa ya? Bangunan properti lah misalnya. Jadi kalau properti itu ya mesti bedanya ya jelas ada. Belum tentu layak fungsi juga. Artinya masih mungkin harus ada sertifikat layak fungsinya lah misalnya itu. Kita menempati apartemen misalnya. Apakah apartemen itu masih semua kan harus ada uji layaknya ya. Dari komponen material gedungnya, betonnya, mechanical electricalnya, itu semua harus dicek semuanya. Jadi artinya ya kira-kira perbedaannya itulah. Iya, seperti itu. Mungkin bagi masyarakat yang belum mengetahui juga, mungkin asal gunain juga ternyata ada uji kelayakannya juga. Iya, mesti harus ada uji kelayakannya. Baik, ibarat orang secara fungsi, secara ini mesti langsung bisa digunakan apa tidak. Iya, ibaratnya kita beli barang gitu ya, harus lihat expirednya dulu benar ya. Oh iya, betul. Kalau tidak ini berarti sudah tidak layak dikonsumsi seperti itu ya Pak. Betul. Dan lagi-lagi kita mengingatkan ya untuk warga Semarang, khususnya di seluruh Jawa Tengah, jangan lupa untuk menggunakan produk dalam negeri dan cintai produk dalam negeri. Nah, seperti kita ketahui di
sering kita lihat nih di Instagram atau di TikTok gitu ya, ada ini Pak, postingan gitu ya, dia tuh beli boneka di luar negeri, tapi ternyata itu made in Cirebon Pak. Nah gitu loh Pak. Jadi itu Iya. sayang sekali ya Pak, jauh-jauh ke Iya. sana, ternyata buatan Dalam negeri. juga. Jadi Iya. kita harus bangga dengan produk, Produk dalam negeri, lokal pride begitu ya Pak. Setuju, Tidak Mbak kalah, Bella. tidak kalah hebatnya kok dengan Iya. yang ada di luar ya Pak ya. Betul. Benar-benar. Ini ada saran Pak untuk menggunakan produk dalam negeri dari Pak Aryas dulu, kemudian ke Pak Heri, silakan. Yang pasti kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Contoh sepatu lah misalnya, ya sepatu di mana dulu istilah di Cibaduyut, Cibaduyut iya, di Jawa Barat. di Jawa Barat itu tidak kalah sama produk Itali misalnya Iya. itu ya. Tas juga seperti itu. Ya memang merek-merek terkenal itu karena memang mereknya yang mahal ya. Tapi kualitasnya tidak kalah Iya, pasti. pastinya ya, Indonesia. Iya tuh. Aku cinta Aku cinta Indonesia. Indonesia. Aku cinta produk Produk Indonesia. dalam negeri, Dalam produk negeri. lokal. Gitu, Baik. Mbak. Itu dari Pak Aryas nih ya, dari pengadaan barang dan jasanya. Kemudian kalau dari UMKM-nya nih, Pak Ari, silakan. Ya, sama, hampir sama dengan Pak So far Aryas. sama. Iya. Kita gimana caranya harus bangga, Iya. harus mencintai, bahkan kita pakai produk lokal, produk Produk dalam lokal. negeri. Kalau nggak kita pakai ya itu kayak apa ya, umpamanya itu produk kualitasnya kalau semakin baik kalau nggak kita pakai, kan kita nggak ngerti, Iya. kan gitu. Iki kurang opo, iki kurang Iya. apa, iki kurang apa. Harus dipakai dulu. Iya, harus pakai. Jadi tahu kelebihan Ya, dan kekurangannya. jadi kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan kan otomatis kita kasih masukan. Yaps. Ini kurang ini, kurang ini, Mhm, kurang mhm, ini. mhm. Dan fakta juga membuktikan di Kota Semarang itu banyak produk-produk lokal yang Iya. go internasional. Wow. Keren. Iya. Teman Kadin itu kita juga ada, Ada, ya. ternyata Pengusaha yang pengusaha produk craft, tas dan Iya. sebagainya Wow. itu go internasional ya Pak. sampai Guys, kemarin ke mancanegara. Uni Soviet ya. Uni Soviet Wow, Iya. luar biasa. sampai dicurigai iki kok regane sak miliar tok. Mhm, 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 mhm. Padahal di guys ya dia menang branded. Wow, Tapi produk kualitas dan sebagainya nggak kalah jauh. ya kalah jauh. Iya. Wow, luar Jadi biasa. memang mindset ayo kita tanamkan kembali. Mhm, mhm. Ya yang kemarin-kemarin udahlah. Yang sekarang ke bawah anak cucu kita Iya, regenerasi. produk dalam negeri harus Iya. kita Cintai. hargai. Iya. Berarti ini bisa dibilang kita harus punya rasa memiliki, Rasa memiliki begitu ya. handar beni. Iya, karena kalau ada rasa memiliki itu tadi, kita jadi cinta, jadi Iya. suka sama produk yang kita gunakan. Ya. Pastinya Betul. produk dalam negeri yang ada Iya. di Indonesia. Oke. Pastinya di Kota Semarang juga para UMKM dan juga pelaku usaha lain yang memiliki produk-produk originalnya. Original. Iya. Apalagi di Kota Semarang ini punya ciri khas yang luar biasa, Iya. banyak sekali. Saya Iya. yakin harus diperhatikan juga nih ya para Tribuners, apalagi anak-anak muda. Kalau Iya. nggak merek kayaknya rasanya kurang gaul gitu ya Pak ya. Harus mencintai produk dalam negeri. Oke. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Eri dan juga Pak Aryas untuk waktunya, ilmunya. Kita bisa berdiskusi bersama di sini Iya, Mbak terkait Bella. pengadaan barang dan jasa kaitannya dengan UMKM, koperasi dan ekonomi kerakyatan. Iya. Ini last but not least Pak, terakhir kita mau gaungkan bersama nih jargon dari Kadin. Pastinya ini semakin luar biasa. Saya sudah baca di sini Pak. Baik, kita mau gaungkan bersama ya Pak Iya. untuk jargonnya Pak. Ah, Iya. Siap. Oke. Mulai dari hitungan pertama, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kadin Kadin Kota Kota Semarang, tabah, tabah, jujur, jujur, setia. setia. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Ari dan juga Pak Aryas untuk waktunya sekali lagi. Semangat, sukses selalu, lancar juga programnya di Kadin, Iya. setiap bidangnya masing-masing ya. Iya. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak. Terima Sehat kasih. selalu. Iya, Terima betul. kasih, Mbak Bella. Terima kasih. Ya. Baik, Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.